Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Febrianti dengan NIM 21060270. Di sini saya akan sedikit mereview dari mata kuliah sumber dan pembelajaran berbasis IT dari pertemuan. Di sini saya akan sedikit mereview dari mata kuliah sumber dan media pembelajaran berbasis IT. Yang pertama ada teknologi informasi dalam pembelajaran, yang dimana menurut Rusman dan kawan-kawan pada tahun 2012, teknologi informasi dalam pembelajaran yaitu serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan, saluran informasi, penerimaan informasi secara selektif. Pentingnya teknologi informasi yaitu untuk pendidikan modern. Dalam pendidikan modern diperlukan adanya intervensi teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, adapun peran teknologi informasi yaitu yang pertama, sarana yang membantu dan melengkapi proses belajar. Yang kedua, bertindak sebagai wahana pembelajaran untuk menyampaikan materi pendidikan secara cepat, tepat, serta efisien. Yang ketiga, sarana yang membantu mengolah, mengambil, menyimpan, serta menyajikan data dengan cepat, tepat, dan efisien. Selanjutnya, ada manfaat teknologi informasi dalam pembelajaran. Yang pertama, menyediakan pembelajaran bervariasi, lalu mengakses materi tanpa batas, lalu materi pembelajaran lebih menarik, metode mengajar tidak monoton, fleksibilitas aktivitas mengajar, lalu meningkatkan minat siswa untuk belajar, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Mapel TIK ini juga bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun 3 kedudukan lainnya yaitu mempermudah kerjasama antara pakar dan peserta didik, lalu sharing information, dan virtual university. Selanjutnya ada konsep dasar multimedia. Multimedia adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu menurut Vaughan pada tahun 2011. Multimedia memiliki 5 elemen. Yang pertama teks, lalu suara, gambar, video, dan animasi. Hakikat multimedia sendiri itu mengacu pada kombinasi berbagai elemen media untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, jenis-jenis multimedia ada 3. Yang pertama, multimedia interaktif, lalu multimedia hiperaktif, dan yang terakhir yaitu multimedia linear. Beberapa aspek penting dalam multimedia adalah yang pertama konvergensi, lalu interaktivitas, lalu mandiri, selanjutnya kompleksitas, hiburan, informasi, dan pendidikan. Nah, adapun contoh penerapan hakikat multimedia. Yang pertama, presentasi, lalu e-learning, lalu game, lalu simulasi, dan seni digital. Selanjutnya ada pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan atau pembelajaran di tingkat sekolah dasar atau madrasah Islamiyah. Menurut para ahli, ROS pada tahun 1996 adalah kombinasi dari komputer dan video. Nah, menurut Turban dan kawan-kawan pada tahun 2002, kombinasi dari paling sedikit 2 media input, animasi video, teks, grafik, dan gambar. ICT sendiri dalam pembelajaran dapat menjadi 2 peran. Yang pertama sebagai media presentasi pembelajaran, yang kedua sebagai media pembelajaran mandiri atau bisa disebut dengan e-learning. Nah, cara mengimplementasikan ICT di sekolah salah satunya yaitu menyediakan kebutuhan perangkat TIK, lalu kemudahan dalam mengakses sistem jaringan bagi guru, dan implementasi di tingkat guru melakukan pelatihan menyediakan tenaga khusus TIK yang kompeten.
Fungsi ICT itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengumpulan dan penyimpanan data, lalu pemrosesan dan analisis data, lalu komunikasi dan kolaborasi, dan akses informasi, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi. Di materi selanjutnya ada dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Nah, di sini saya akan mereview definisi pendidikan dalam pembelajaran merupakan instrumental krusial bagi sebuah perubahan pola kehidupan ke arah yang lebih baik. Definisi multimedia yaitu secara sederhana, multimedia dapat diartikan sebagai media dan bentuk-bentuk multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama ada tutorial, lalu drill dan praktis, lalu simulasi, lalu percobaan atau eksperimen, dan yang terakhir permainan. Nah, multimedia sebagai penunjang pembelajaran, media pendidikan seperti media grafis, media 3 dimensi, dan media proyeksi. Jenis teknologi ini yang paling banyak penggunanya yaitu media audiovisual, pembelajaran berbasis komputer. Sedangkan pengaruhnya yaitu multibentuk, animasi, multisaluran sensorik, lalu pembelajaran nonlinear, dan interaktivitas. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran yaitu latar belakang sosial ekonomi, lingkungan belajar di rumah, latar belakang kemampuan kognitif. Yang terakhir, saya akan mereview pengembangan media berbasis information, communication, dan teknologi. Apa sih itu pembelajaran? Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Nah, macam-macam media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama ada teknologi komputer, yang kedua teknologi multimedia, yang ketiga teknologi komunikasi, dan yang terakhir yaitu teknologi jaringan komputer. Perkembangan media pembelajaran itu sendiri, yang pertama ada pada tahun 1923, yang dimana hanya ada gambar, model, benda, alat, dan sebagainya. Dan yang kedua pada tahun 1940 sampai 1950 ada visual education atau visual aids, video recording. Dan yang pada tahun 1960 itu system approach. Dan yang terakhir memasuki era globalisasi sampai sekarang, perkembangan ICT semakin bagus dan menyesuaikan kebutuhan pendidikan. Adapun fungsi ICT dalam pembelajaran, yang pertama mengembangkan kualitas pembelajaran, lalu memperluas akses dalam pembelajaran dan pendidikan, lalu mengurangi biaya pendidikan, dan menjawab atau berpartisipasi dalam ICT, dan yang terakhir mengembangkan keterampilan ICT. Adapun strategi pemanfaatan ICT, yang pertama, ICT itu sendiri sebagai alat bantu dalam pembelajaran, sebagai sarana atau tempat belajar, sebagai sumber belajar, dan sebagai sarana peningkatan profesionalisme.